Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani azani wa jazakumullah. Saudara-saudara saya yang berbahagia, yang semoga Allah SWT senantiasa memuliakan kita. Sudah selayaknya seorang pembicara senantiasa kita mengajak bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, senantiasa kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, yang kita tidak mampu untuk menghitungnya saking banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau seandainya kita menghitung-hitung nikmat Allah, pastilah kita tidak akan bisa menghitungnya. Dan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yaitu dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dengan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah kita, nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan semua orang-orang yang mengikuti jejak sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwah, insyaallah pada malam hari ini sejatinya kajian kitab Al-Qawaid Al-Arba'ah bersama Ustaz Syafiq, namun beliau berhalangan, sehingga untuk mengisi kosongan ini kita isi dengan kajian kitab Minhajul Muslim. Dan kita alhamdulillah sedang membahas kitab Minhajul Muslim di kitab Al-Adab. Kitab Al-Adab kita sudah bahas Al-Adab, Adabun niyah, Al-Adab ma'allah, Al-Adab ma'a kalamillah, Al-Adab ma'a Rasulillah, Al-Adab ma'a nafsi. Jadi yang terakhir kita bahas adalah Al-Adab ma'a nafs, adab terhadap diri sendiri. Jadi bagaimana seorang hamba memperhatikan dirinya agar bagaimana dirinya bisa bahagia di akhirat terutama dan juga bahagia di dunia ini. Maka di antara poin yang kita bahas
di dalam Al-Adab Manafs adalah bahasa apa saja ikhwah? At-taubah, ya, taubat, lalu al-muraqabah, lalu al-muhasabah, satu lagi al-mujahadah. Baik. At-taubah, ya. Taubat ya sudah menjadi bahasa kita, bahasa Indonesia. Dan banyak sekali ya bahasa Indonesia diambil dari serapan bahasa Arab. Ya, ya, taubat senantiasa kita ya, memohon ampun kepada Allah SWT. Ya, kita menyesali atas dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, dan kita juga bertekad untuk tidak mulai kembali, dan kita juga memperbanyak amal soleh ya, untuk menutup ya, kesalahan tersebut. Ini hendaklah ya setiap seorang mukmin ya, untuk senantiasa memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak ditunda-tunda. Ya. Ketika ada kita melakukan kesalahan, ya, segera ya untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah. Ya. Lalu al-muraqabah. Al-muraqabah itu apa? Ya. Hendaklah seorang mukmin senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ya, di mana saja, kapan saja ya, seorang hamba ya, pasti ya, senantiasa diketahui oleh Allah. Allah Maha mengetahui, Maha mengawasi. Tidak ada tempat satu senti pun, tidak ada waktu satu detik pun ya, yang Allah tidak ketahui dari apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya. Maka ya kemarinnya oleh Ustaz Husni ya Ustaz Husni betul ya, pas khutbah Jumat ya, yang beliau sampaikan bahwa yang sangat dikhawatirkan seseorang akan su'ul khotimah adalah apa? Ketika seseorang terbiasa berbuat dosa dengan sembunyi-sembunyi. Ini yang paling bahaya. Ya. Mungkin secara zahir, Masya Allah, rajin ibadah, orang yang taat, orang taunya pokoknya Masya Allah. Tapi ternyata ketika sendirian berbuat maksiat. Ini ya, yang dikhawatirkan ya. Orang-orang yang melakukan amalan-amalan penghuni surga, tetapi Allah tutup dengan su'ul khotimah, dengan amalan-amalan penduduk neraka. Allah tampakkan pada akhir-akhir kehidupannya yang aslinya. Ya, ternyata sholatnya hanya untuk pamer misalkan, hanya untuk diakui misalkan. Ya, ternyata puasanya ya, hanya untuk pantas-pantas. Ternyata ya, dan ternyata semuanya ya, ternyata amalannya tidak ikhlas ya. Dan justru sebaliknya dia ketika sendirian melakukan perbuatan dosa. Ini maka ya sudah kita jelaskan kemarin ya, tentang muraqabah ya. Ketika seorang hamba dia ada sifat muraqabah ini, senantiasa merasa diawasi Allah, maka dia tidak lagi perlu takut CCTV, tidak perlu takut sama ya, misalkan ya anak itu takut sama orang tuanya ya. Bukan gak takut ya, maksudnya apa? Bukan karena takut ya, kepada orang tua, bukan karena takut kepada ustadz ya. Ada ustadz ya, terus ngapa misalkan ya, tadinya celana isbal diangkat misalkan ya, tadinya apa misalkan. Ini muraqabah ya. Dan yang sudah kita bahas juga al-muhasabah. Ini juga penting sekali ya. Karena kita faham ya, semua kita pasti akan dihisab ya. Di hari kiamat akan dihisab. Ya ayyuhalladzina amanu
Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ini muhasabah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dan perhatikanlah, lihatlah apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok. Maksudnya adalah hari kiamat. Muhasabah. Ya. Saya bekalnya sudah apa ini? Ya kan? Dan muhasabah itu tidak nunggu 1 tahun sekali ya, waliyadzubillah ya. Orang-orang yang awam ya, mereka hanya ketika tahun baru ya, muhasabah, maka tidak seperti itu. Muhasabah maka ini ya, sesering mungkin setiap hari ya. Yang paling tidak adalah ketika setiap mau tidur malam, muhasabah ya. Ya. Berdoa ya, saya kursi, doa mau tidur, baca ya doa-doa yang lain ya, merenung ya kan? Tadi bangun tidur bagaimana sholat subuhnya ya. Misalkan dia ternyata kesiangan, astagfirullah, tadi saya sholat subuh di rumah misalnya. Lalu ingat lagi apa, misalkan oh ya Allah tadi saya sama fulan ya, keceplos ngomong yang gak baik misalkan ya. Kalau masih ada kesempatan minta maaf misalnya. Dan seterusnya ya. Muhasabah ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ya. Perkataan Umar bin Khattab, hisablah dirimu sebelum dihisab ya, pada hari kiamat. Ini penting sekali. Bahayanya kalau orang yang tidak muhasabah ya, merasa pede, oh, saya kan orang baik, setiap saat saya sholat ya, ya, saya sama orang baik, gak pernah muhasabah. Maka khawatirnya ya, ada kesalahan, belum sempat minta maaf sama orang, ada perbuatan dosa, belum sempat bertobat kepada Allah, sudah keburu meninggal. Maka hendaklah kita ya, terus untuk banyak muhasabah ya. Terutama yang tidak bisa akan diampuni oleh Allah adalah ketika perbuatan dosa itu sesama manusia. Kalau belum selesaikan kepada sesama manusia tersebut ya, akan dihisab nanti di hari kiamat ya, urusannya pahala dan dosa ya. Pernah zalim mengejek, pernah zalim menyakiti, pernah zalim memfitnah, pernah zalim ya, misalkan ya barangnya dirusak, diambil dan sebagainya ya. Maka ini akan diadili oleh Allah SWT di hari kiamat. Maka orang yang beriman itu tidak akan sedih berlarut-larut ketika dia di dunia dia benar tetapi tidak mendapatkan keadilan misalkan ya. Dia yakin, sudahlah nanti di akhirat pasti Allah akan ya, memberi balasan. Jadi orang beriman ketika ya, merasa terzolimi, merasa ya, tidak mendapatkan keadilan dan sebagainya, maka sudah simpan saja, bersabar, misalnya di akhirat. Syukur-syukur memaafkan, itu dosanya apa? Pahalanya lebih besar. Orang salah memaafkan. Ya. Begitu juga sudah kita bahas adalah al-mujahadah ya. Yang terakhir adalah kita bahas al-mujahadah. Apa ini mujahadah? Ya, bersungguh-sungguh ya. Jadi sudah kita bahas kemarin ya, bahwa ya kita harus bersungguh-sungguh ya. Dalam orang bekerja saja ya, orang bekerja mencari nafkah, mencari uang, sungguh-sungguh atau biasa-biasa ya, kebanyakan akan sungguh-sungguh, akan semangat ya, biar dapat uang yang banyak, biar dapat keuntungan yang banyak, misalkan kalau bisnis ya. Kalau kerja biar nanti bisa naik pangkat misalkan, dan seterusnya. Nah apalagi urusannya dengan akhirat ya, maka harus lebih kita ya, semangat lagi, bersungguh-sungguh dalam menyiapkan bekal kita ke akhirat. Dan ini adalah orang yang paling cerdas kata Rasulullah ya. Ketika Rasulullah ditanya man aqyasun nas ya. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling cerdas ya, maka kata Rasulullah aqyasun nas aktsaruhum lil mauti dzikran aktsaruhum lil mauti dzikran ya, betul.
wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Kama qala Rasulullah. Manusia yang paling cerdas adalah manusia yang paling banyak mengingat kematian dan paling bagus menyiapkan setelah kematian, hari kiamat. Itu manusia paling cerdas. Jadi yakin betul di dunia ini sementara, akan pulang ke akhirat, akan ada hisab, akan ada balasan. Saya harus menyiapkan. Begitu. Maka otomatis ya kebalikannya ya, orang yang paling bodoh adalah orang yang berleha-leha. Sudahlah, nanti kalau surga juga surga ya. Kalau takdirnya surga, yang penting saya sholat ya, sholatnya asal-asalan misalkan. Yang penting saja, tapi nggak ada kesungguhan. Jadi itu ikhwah ya, tentang al-adab ma'an nafs ya. Adab terhadap diri sendiri ya. 4 poin yang paling penting untuk menempa, menggembleng ya, individu ya, seorang hamba adalah tadi ya, bertobat ya, selalu merasa diawasi Allah SWT, dan apalagi muhasabah, begitu juga mujahadah ya. Jadi insyaallah ya, dengan kita memperhatikan 4 itu, insyaallah kita akan ya menjadi hamba Allah yang berkualitas ya, yang baik. Nah, baik ikhwah, selanjutnya kita masuk al-adab yang selanjutnya ya. Setelah al-adab ma'nafsi, sekarang al-adab ma'al khalqi. Adab kepada makhluk, maksudnya sesama makhluk. Ya. Adab terhadap sesama makhluk. Ya. Maka ada ya, makhluk banyak sekali ya, di alam semesta ini. Ya. Ada manusia, ya, ada binatang, ada apa lagi? Ya, tumbuh-tumbuhan. Itu semua diatur dalam Islam, subhanallah. Ya. Manusia, ya. Manusia ini bermacam-macam juga ya. Ada orang tua, ada saudara, ada tetangga, ada teman, ada guru, ada banyak sekali. Nah itu termasuk di kitab ini dibahas. Ada adab kepada orang tua, adab kepada tetangga, adab kepada saudara, dibahas. Begitu juga nanti di sini dibahas juga adab terhadap hewan. Itu juga dibahas. Kenapa dibahas? Iya, karena bisa jadi kalau tidak memahami adab kepada binatang bisa masuk neraka. Ya, mentang-mentang dia manusia merasa ya semena-mena, sebebasnya kepada binatang, akhirnya binatang disiksa misalkan. Ini akan dihisab. Ya. Seperti kisah ya, perempuan yang masuk neraka gara-gara mengurung kucing. Ya. Mengurung kucing, ya, tidak dikasih makan sampai mati. Ya. Ini idhabasatha, dalam hadis itu ya, pokoknya dia kurung ya, dan dia tidak dikasih makan. Fadakhala bihan nar, kata Rasulullah. Dan maka wanita tersebut masuk ya, neraka gara-gara kucing tersebut. Waliyadzubillah. Kama qala Rasulullah ya. Dan sebaliknya ada seorang ya afan ya, ada wanita apa itu bahasa halusnya asusila apa ya, tunasusila gitu ya. Ada wanita tunasusila ya, tapi masya Allah ya, dia ternyata apa ya, baik sama kucing ya, sama apa, sama anjing ya, ngasih minum ya, dapat pahala ya, disebutkan masuk surga ya.
Ya begitulah ya. Jadi adab kepada makhluk itu ya bukan hanya sekedar kepada manusia, maka kepada hewan, kepada tumbuhan juga ya. Gak boleh tumbuhan nggak ngapa-ngapain ya, marah dipotek-potekin misalnya. Nah, ini ya nggak boleh. Ketika perang nggak boleh perang ya, apa namanya dibabatin ya, apa namanya pohon-pohon, tanaman nggak boleh. Ya. Ya. Oh, apalagi anak kecil, perempuan, ya, ini nggak boleh. Nah itu ya, jadi luas sekali ya tentang adab, dan kalau tidak difahami bisa menjadi penyebab masuk neraka waliyadzubillah. Ya. Maka ketika seorang faham betul Islam itu bagaimana mengajarkan adab bahkan sesama kepada binatang, maka Islam itu sangat jauh dari kata terorisme. Ya. Kalau ada orang mengatakan Islam radikal, Islam teroris, ya. Diajak bicara, kasih tahu dalam Islam itu ada, dibahas adab kepada binatang, nggak boleh menyiksa, nah, gitu kan? Misalkan jengkel, kasih perangkap tikus, tikusnya kena, disiram bensin, bakar, nggak boleh. Atau ditusuk-tusuk pakai besi misalkan, jengkel, oh ini tikus yang selama ini makan ayam saya nih, ya, makan ya apa ini ikan bakar misalnya, disiksa, nggak boleh. Kalau membunuh dengan bunuh yang cepat. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau nyembelih dengan sembelih yang paling bagus. Kalau membunuh, bunuh yang paling bagus, paling cepat mati. Kepada binatang saja, bukan hanya secara fisik, perasaan saja nggak boleh. Ya, pernah kejadian, ya nanti ada di sini pembahasannya nanti ya. Pernah kejadian Rasulullah mendapatkan ada apa itu anak burung, apa namanya, anak burung ya kecil gitu, disangkar ya. Anak burung lagi nyari-nyari induknya ya. Ternyata setelah Rasulullah ya melihat, bertanya-tanya ke sahabat ya, maka Rasulullah memerintahkan untuk mengembalikan ya, induk burungnya kepada sangkarnya. Karena anak-anaknya ini apa? Ya, ya galau gitu lah ya, kehilangan induknya, dan mungkin juga lapar juga. Itu nggak boleh sama seperti itu. Ya, misalkan kita manggil kucing, ya kan, dengan tangan menggenggam, seolah-olah kita bawa makanan. Pus. Pas datang nggak ada. Nah itu juga dosa, itu nggak boleh. Sampai perasaan seperti itu. Nah bagaimana kalau sekarang anak katakan Islam itu ngajarin bom, Islam ngajarkan, nggak boleh. Bahkan orang kafir nggak boleh dibunuh ketika orang kafir itu yang ada perjanjian, yang diajak damai, seperti orang misalkan Kristen di Indonesia, ya kan, dia memenuhi syarat untuk tinggal, nggak boleh dibunuh. Ya. Dan tidak akan ya masuk surga, tidak akan menghirup bau surga orang yang bunuh kafir ya, yang ada dijamin selamatannya ya. Nah ini ikhwan tentang ya al-adab ma'al khalaq, ini sebagai gambaran yang akan kita bahas ya pekan ke depan-depannya adalah seperti itu ya. Ada banyak bab-babnya, maka ini ya sangat menarik ya bagi seorang muslim untuk mengetahuinya. Ya, banyak sekali ya berkaitan dengan binatang, ya kan. Mungkin ada orang yang ya ada kata nggak ngapa-ngapain, ya kan, ditendang, dilempar batu misalnya. Ya. Saking jengkelnya sama kucing ngambil ikan, ya kan, sampai dilempar batu misalkan, ya, sampai berdarah misalkan, ini nggak boleh. Kadang kita ngelihat ya kucing sampai ya gimana ya, ini nggak boleh. Ya salah siapa? Ketika kucing bisa masuk, bisa ngambil ya, mungkin salahnya nggak ditutup atau ya pintunya nggak ditutup ya. Dan juga kucing nggak sekolah gitu ya. Ya memang manusiawi lah ya jengkel, tapi intinya ya jangan sampai berbuat zalim.
Ya, baik ikhwah, kita bahas yang pertama adalah al-adab ma'al walidain. Ya, adab kepada kedua orang tua. Ya, ini ya, yang pertama adalah kepada makhluk, yaitu kepada sesama manusia. Dan manusia yang pertama adalah yang paling utama kita untuk perhatikan adabnya adalah kepada kedua orang tua. Ya. Ya, di sini kita sudah orang tua semua ya. Kecuali Mu'ad sama Ayub nih. Ya, Abdul Rahman. Ya, kita juga orang tua masih punya orang tua ya. Jadi sama ya. Tidak ada perbedaan. Ya. Ketika seseorang anak itu sudah menikah atau ketika seorang anak sudah nikah, tetap orang tua adalah orang tuanya. Tetap berbakti ya. Walaupun kalau perempuan ya ada perbedaan karena harus juga berbakti kepada suami. Baik ikhwah, muallif di sini menyebutkan ya, yang pertama al-walidan, ya, yu'minul muslimu bihaqqil walidaini alaihi wa wajibi birrihima wa ta'atihima wal ihsani ilaihima la likaunihima sababa wujudihi fahasbu aw likaunihima qaddama lahu minal jamil wal ma'ruf wa ma wajaba ma'hum mukafatuhuma bil mithli. Baik. Ini sudah pernah dibahas ya di kelas 11 kalau saya. Kalau di MA ya, Mu'adz. Kelas 11 ya, belajar ini ya. Ingat enggak? Ya, sekarang udah mahasiswa ya, masyaallah. Semester berapa, Mu'adz? Semester 3, barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan ya. Ayub juga ya. Baik. Ini mu'allif menyebutkan yu'minul muslim bihaqqi walidain. Seorang muslim mengimani, meyakini ya atas hak kedua orang tuanya atasnya. Wa wajibi birrihima wa ta'atihima, dan wajibnya berbakti kepada keduanya dan mentaati keduanya. Wal ihsani ilaihima, dan berbuat baik kepada keduanya. Seorang muslim ya harus meyakini ini ya. Bahkan ya, bisa jadi juga sama ya. Non muslim ya, juga mungkin sama, yakin. Karena ini secara fitrah ya, bahwa namanya anak ya baik sama orang tuanya. Apalagi kita seorang muslim ya. Jadi seorang muslim meyakini akan hak kedua orang tuanya ya, meyakini kewajiban untuk berbakti kepada keduanya, meyakini harus taat kepada keduanya, dan meyakini harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya. La likaunihima sababa wujudihi fahasbu aw likaunihima qaddama lahu minal jamil wal ma'ruf ma wajaba ma'hum mukafatuhuma bil misli. Ya, di sini jelaskan oleh mu'allif ya, seorang muslim meyakini itu ya, bukan hanya sekedar bahwa dikarenakan kedua orang tua itu sebagai sebab adanya dia. Jadi bukan hanya sekedar itu, au likaunihima qaddama lahu minal jamil wal ma'ruf, dan tidak juga bukan hanya sekedar karena kedua orang tuanya telah memberikan al-jamil wal ma'ruf ya, memberikan apa ya, kebaikan-kebaikan ya. Ma wajaba ma'ahum mukafatuhuma bil misli ya. Maka wajib atasnya untuk ya, memperlakukan kedua orang tuanya dengan yang semisal ya. Jadi ini agak panjang ya. Jadi intinya bahwa seorang muslim meyakini tadi harus berbakti, harus berbuat baik, harus taat kepada orang tuanya. Itu bukan hanya sekedar melihat karena kedua orang tuanya itu sebab adanya dia,
Bukan hanya sekedar orang tuanya telah memenuhi kebutuhannya, bukan hanya sekedar karena orang tuanya telah melahirkannya. Bukan itu saja seorang muslim. Kalau itu, mungkin semua manusia akan merasakan seperti itu. Islam bukan Islam akan merasakan itu. Apa yang menjadi pembeda ini orang muslim dengan yang lainnya? Ini yang selanjutnya ya. Bal li annallaha azza wa jalla aujaba ta'atahuma wa kadama 'alal waladi birrahuma wal ihsana ilaihima. Tapi inilah pembedanya ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada anak untuk taat kepada kedua orang tuanya, untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini maksudnya. Mu'allif menjelaskan ya. Orang muslim itu bukan hanya sekedar alasan fitrah saja. Oh, anak ya pantaslah baik sama orang tuanya. Sejak kecil sudah mendidiknya, mengasuhnya, sudah merawatnya, sudah banyaklah kebaikannya. Ya pantaslah anak ini harus bakti, harus taat sama orang tuanya. Nah, itu alasan fitrah saja. Ya, sebagai penopang alasan yang utama. Apa itu tadi, Ikhwan? Alasan yang utama adalah Allah telah mewajibkan. Rasulullah telah menyampaikan wajib. Itu alasan yang utama. Karena innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat. Jadi jangan sampai seorang muslim ketika taat pada orang tuanya, ketika berbakti kepada orang tuanya, hanya sekedar memikirkan hanya yang di benaknya, ini orang tua saya sejak kecil sudah berjasa banyak, ya udahlah saya harus bantu ini. Jangan sampai cuma itu. Tapi tanamkan ini adalah perintah Allah. Nah, itu yang titik poin yang paling penting. Ya. Jangan sampai berbakti kepada orang tua hanya sekedar balas jasa. Gak ada niat, ini perintah Allah. Allah mewajibkan. Ya. Ada banyak ayat yang nanti disebutkan di sini. Ya. Jadi jangan sampai hanya sekedar, pantaslah balas jasa. Saya begini-begini. Jangan sampai itu saja. Tapi niatkan untuk memenuhi perintah Allah. Inilah ya pembeda yang sangat besar antara anak yang muslim dengan anak yang non muslim. Ketika dia berbakti kepada orang tuanya, maka seorang muslim harus yang utama ini perintah Allah. Seperti itu. Jadi kalaupun secara fitrah, kalaupun Allah tidak memerintahkan berbakti kepada orang tua, sudah sewajarnya berbakti kepada orang tua. Akan tapi apalagi ketika Allah merintahkan, itu lebih-lebih lagi. Namun yang paling utama adalah karena perintah Allah ini, gitu ya, Pak. Hatta qarana dzalika bihaqqihi alwajib lahu min ibadatihi wahdah duna ghairihi. Ya. Tentang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seorang anak berbakti kepada orang tua, ini Allah menyebutkan di dalam ayat ini yang akan kita bahas, yang kita baca ya, di surat surat Al-Isra. Ya. Surat Al-Isra ayat 23 24. Ya. Abu Mu'ad Isra ya namanya ya. Ya, di surat Al-Isra. Ya. Allah di sini di surat ayat ini menggandengkan hatta qarana dzalika bihaqqil wajib lahu min ibadati wahdah duna ghairi. Dalam ayat ini yang akan kita baca, Allah Subhanahu wa taala sampai menggandengkan, mengkaitkan antara kewajiban berbakti kepada kedua orang tua dengan wajibnya mengesahkan Allah, wajibnya beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh menyekutukan selainnya. Apa itu ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini hak Allah.
Allah telah memerintahkan, menetapkan. Wa qada rabbuka, Rabbmu telah memerintahkan. Apa? Alla ta'budu illa iyyah. Agar engkau tidak beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Ini hak siapa, ikhwah? Hak Allah. Hak Allah adalah diesakan, tidak boleh disekutukan. Nah, langsung Allah menggandengkan dengan perintah seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Apa kelanjutannya? Wa bil walidaini ihsana. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Dan kepada kedua orang tuamu kalian wajib berbakti, wajib berbuat baik. Ini langsung digandengkan, ya. Langsung digandengkan hak Allah dengan hak kedua orang tua. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa agungnya masalah perintah berbakti kepada kedua orang tua. Saking agungnya sampai Allah gandengkan hak Allah agar diesakan, tidak disekutukan, langsung digandengkan dengan hak kedua orang tua, yaitu dengan apa? Wajib seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Ya, ayat selanjutnya masih dalam ayat yang sama. Ya. Jika keduanya atau salah satunya, jika salah satu dari kedua orang tua telah kibar, apa maksudnya ini? Telah sepuh, ya, telah berusia, ya. Salah seorang orang tuanya, bapaknya atau ibunya atau bahkan keduanya sampai sudah, ya, sepuh, ya, dan dalam pemeliharaan anaknya, bersama anaknya, ya, maka fala taqul lahuma uff, maka jangan katakan kepada keduanya perkataan uff, ya, kalau bahasa kitanya ya, maksudnya perkataan yang menyakitkan, ya, perkataan yang menyakitkan, perkataan yang nggak sopan, perkataan yang tidak selayaknya untuk dikatakan kepada orang tua. Ya, mungkin karena sudah sepuh, yang repotin, ya kan, bahkan ya, semoga kita dijauhkan, ya, dari hal-hal yang merepotkan, ya, anak-anak, ya. Ada di antara orang sepuh itu, ya, sampai, ya, kembali seperti anak, ya, kecil, ya, sampai afan, ya, mohon maaf, ya, buang hajat, ya, harus dibersihin, harus tembok, ya, bahkan mungkin buang hajatnya di mana gitu, ya, kayak anak kecil. Nah, maka di situ tuh seorang anak, waduh, diuji oleh Allah SWT. Ya. Kalau dia tetap bersabar, ya, membersihkan, memerawat, ini masya Allah, ya, insya Allah jannah. Ya. Tapi anak yang nggak sabar, wah, mungkin ya itu tadi, ya, diomong apalah orang tuanya lah, ya, merasa ngerepotin lah apalah, ya. Bahkan mungkin sampai akhirnya, ya, ditaruh di jalan misalkan, waliyadzubillah, ya. Nah ini, fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma, dan juga jangan membentak, ya, keduanya, ya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia, perkataan yang baik. Ya, maka ini harus kita, ya, tanamkan kepada putra-putri kita. Ketika ada putra-putri kita bentak kita, ya, maka kita jangan diam orang tua. Mungkin anak kerasa, oh nggak apa-apa gitu kan. Tapi kita orang tua tahu, nggak boleh nih anak bentak orang tua. Jangan kita alasan, ini kan masih kecil, biarin, jangan. Kita luruskan, kita nasihati. Nah, nggak boleh gitu, nah, sama Abi, nggak boleh sama Umi, ya. Harus yang baik ngomongnya, nggak boleh bentak, nggak boleh, ya, begitu. Ya. Kadang ini ada orang dibiarkan sampai sudah besar, ya, sampai sudah MA, ya,
ada cerita-cerita yang seperti itu ya. Anaknya itu apa? Masih suka bentak-bentak, kadang ngelawan apa. Ini kan disayangkan. Ya, maka bisa jadi karena salah orang tuanya dibiarkan sejak kecil. Nah, ini maka ya sejak kecil kita harus luruskan, arahkan ya putra-putri kita. Baik, fadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa malah amma ba'd. Kita melanjutkan kembali. Jadi tadi jelas di ayat ini bahwasanya Allah SWT menyebutkan hak Allah langsung menggandengkan dengan hak kedua orang tua. Ya, hak kedua orang tua yaitu seorang anak harus berbakti kepada keduanya. Ini menunjukkan akan keagungan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Lalu juga tadi sebutkan bahwa ya, kalaupun sampai sepuh, ya, tetap juga tidak boleh. Ya, ya. Walau alam ya, kita bisa istimbat ya ayat ini bahwa ya, mungkin ketika orang tua masih sehat, masih sadar gitu ya, mungkin seorang anak gak berani mengatakan tadi atau mengatakan perkataan yang tidak baik. Maka itu terus berlaku walaupun sampai orang tuanya sudah sepuh, sudah mungkin ya bahkan gak ingat ini anaknya sudah apa namanya pikun, maka tetap berlaku. Ya, maka walau alam ya, di ayat sini jelaskan ya, sampai sudah keduanya sepuh, lalu fala taqul lahuma uff. Apalagi ketika masih apa namanya masih muda ya, masih ya belum sepuh begitu. Jadi berlaku terus walaupun mungkin sampai orang tuanya ya udah nggak ngaruh, mau dibentak, mau dikatain apa, misalnya sudah sepuh, sudah pikun, mungkin dia nggak akan marah, tapi tetap seorang anak bagaimanapun keadaan orang tuanya tetap harus dijaga itu ya. Dan di sini selanjutnya perintah tadi ya, larangan tidak boleh membentak, tidak boleh dan sebaliknya ya, perintah untuk mengucapkan dengan perkataan yang baik, perkataan yang mulia. Ya. Begitu juga disebutkan di ayat ini waqfid lahuma janahadzul, waqfid lahuma janahadzul minar rahmah. Ya, perintah selanjutnya adalah dan rendahkanlah dirimu, ya, merendah, ya, bukan merendah maksudnya fisiknya kita rukuk, bukan ya. Merendah itu maksudnya tidak boleh ya sombong, tidak boleh merasa lebih hebat, ya. Oh bapak ini orang kuno, nggak tahu HP begini misalnya, ini nggak boleh, ya, misalkan ya. Ya, merendah dengan penuh kasih sayang, minar rahmah. Waqfid lahum janahadzulli minar rahmah. Ya, rendah dan dengan rasa sayang, ya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan di sini perintah untuk mendoakan kedua orang tuanya. Dan katakanlah, ya, wahai Rabbku, sayangilah kedua orang tuaku, ya, sayangilah mereka berdua, yaitu kedua orang tua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka ayah ibuku telah mendidikku sejak kecil, yaitu ketika kecil. Nah, ini perintah untuk seorang anak mendoakan kedua orang tuanya. Dan ini diantara ya berbakti kepada orang tua yang tidak akan pernah putus walaupun orang tuanya telah meninggal. Ya. Tidak mendoakan orang tua sampai kapan? Sampai anaknya meninggal. Bukan orang tuanya meninggal. Ya. Maka ya itulah yang sunnah. Ya. Maka ada orang yang salah paham ya. Ini ya kalau orang-orang yang jenggotan, yang celana cingkrang, ya, kalau sudah orang tuanya meninggal itu udah kayak kucing aja udah. Ya, nggak ada didoakan. Padahal ya justru di sunnah itu bukan hanya sekedar ya
Ya semoga Allah memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita ya yang belum dapat hidayah, dan kita bersyukur yang sudah mendapatkan hidayah ya. Ya. Ada yang mengkhususkan 7 hari, 40 hari, 100 hari. Tidak itu. Justru terus sepanjang waktu kita diperintahkan untuk mendoakan kedua orang tua. Ya. Maka sangat aneh ketika mendoakannya itu ketika hari-hari itu saja, habis itu ngapain gak doain lagi ya. Maka terus sampai anaknya yang meninggal baru udah nggak bisa doain. Ketika anak masih hidup terus ya, dia mendoakan kedua orang tuanya, dan ini perintah Allah ya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Dan ayat selanjutnya di dalam surat Luqman ya, Allah SWT mewajibkan ya, seorang anak juga berbakti kepada orang tuanya ya. Dengan di sini disebutkan ya, di antara salah satu alasannya ya, sebagai penekanan bahwa seorang anak itu ya harus wajib kepada orang tuanya. Di sini diantaranya sebabnya adalah Allah mengingatkan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ya, ini diingatkan tentang jasa ibu. Ya. Ya. Ibunya telah mengandungnya dengan lemah bertambah lemah. Ya. Ya, kalau bapak-bapak nggak pernah ya mengandung, ya, tapi tahu ya betapa ya susahnya, betapa ya beratnya seorang hamil ya, sampai nanti melahirkan, ini taruhannya nyawa ya. Maka perlu kita ingatkan ini ketika anak yang mungkin ya lagi susah diatur, kita ingatkan ya. Ada anak berani sama ibunya, ingetin, nah kamu gak boleh sama ibu kamu itu dulu melahirin kamu, udah taruhannya nyawa nah ya. Apalagi mungkin yang pas ibunya ini sakit ya kan, apalagi yang harus disesar, apalagi yang berdarah-darah, ingetin anak begitu. Ya, kalau ada anak yang sama ibunya bentak, sama ibunya ya melawan dan sebagainya, ingatkan. Nah, anak mungkin karena nggak kepikiran ya, seperti itu ya. Dan di sini di akhir ayat ini disebutkan agar kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Dan disebutkan ilayyal masir, dan kepada aku tempat kembali. Ya, maksudnya semua perintah yang berkaitan dengan birrul walidain ini adalah perintah Allah SWT, dan ini akan ada balasannya di hari kiamat, akan ada ya, balasannya itu surga, dan sebaliknya orang yang durhaka maka balasannya adalah neraka ya. Jadi di akhir ini ilayyal masir, kepadakulah ya, tempat kembali. Baik ikhwah, mohon maaf ya, jika terlalu panjang ya. Ini saja, insyaallah kita lanjutkan pada malam Jumat insyaallah taala ya. Syukran jazakumullah khairan ala husni istiqom atas kehadiran antum, hudurikum dan perhatian antum semuanya ya, semoga bermanfaat bagi yang berbicara dan antum semuanya. Kita tutup ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.